Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GBDI El Shaddai Magelang dimanapun berada. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di dalam Renungan 79. Kita akan bersama-sama menggunakan 365 yang mengubahkan. Hari ini kita telah tiba pada pembacaan di Injil Lukas pasal yang ke-13. Ada satu perumpamaan yang sangat luar biasa yang kita bisa pelajari. Mari kita observasi bersama untuk kita mendapatkan pelajaran, menginterpretasinya, dan mengaplikasikannya dalam hidup kita. Pada ayat yang ke-6 sampai ayat 9, ada 3 ayat saya akan bacakan dalam Injil Lukas pasal 13. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Ada hal-hal yang kita bisa observasi dengan kisah ini, perumpamaan ini. 1, pemilik kebun. 2, dari pengurus kebun itu. Kemudian kita bisa mengobservasi benda-benda yang ada, yaitu pohon ara itu sendiri. Nah, yang mari kita observasi bersama dari keadaan ini. Pengurus kebun itu datang ke kebunnya, ya itu miliknya dia. Jadi dia bisa lihat, dan tentunya menarik sekali ya, karena seorang yang menanam dan mempunyai kebun, dia tentunya mengharapkan ada buah-buah yang dapat dia lihat dari pohon yang ditanamnya. Itu sesuatu yang sangat lazim untuk kita tahu ya, bahwa kalau kita mungkin Bapak Ibu yang punya kebun, lalu tanam sesuatu punya kita tentunya ingin lihat apakah pohon-pohon kita itu tumbuh atau tidak buahnya. Ya, itu menarik sekali untuk kita lihat ya. Dan ternyata kita bisa mengobservasi bahwa Tuhan ini mendapati pohon ara itu tidak berbuah. Dia cari pohon ara, buah ara dari pohon itu, dan tidak berbuah, dan dia tidak menemukannya. Jadi dia berkata kepada pengurusnya, "Sudah 3 tahun aku cari buah dan tidak menemukannya. Jadi tebang saja pohon ini, percuma dia ada ya." Tapi yang menarik kita lihat bahwa pengurus dari pohon itu justru berkata, "Tuan, jangan ditebang. Mungkin saya bisa pakai, beri dia kesempatan kedua." Ya, seperti tema renungan kita hari ini, kesempatan kedua. "Tuan, beri kesempatan lagi. Biar aku akan cangkul tanahnya, aku beri pupuk, aku perbaiki lagi." Kira-kira seperti itu ya. Tadi setelah itu boleh dilihat. Kalau memang dia tidak ada berbuah, ya baru ditebang. Apa yang kita dapat interpretasi dari perumpamaan ini? Ya, yang pertama, ini sebenarnya gambaran pohon ara itu dari kehidupan kita. Kita itu diumpamakan seperti pohon yang ditanam lalu tumbuh, dan tentunya pemilik hidup kita ingin lihat ada buah-buah dari hidup kita. Apa yang dimaksud dengan buah ya? Tentunya buah itu adalah buah pertobatan, buah-buah bagaimana kita hidup dalam yang kita. Buah itu sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dirasakan. Jadi orang akan melihat buah hidup kita itu seperti apa. Cara kita menjalani hidup, cara kita berinteraksi, cara kita melakukan ibadah kita dan sebagainya. Segala hal yang kita jalani dalam hidup itulah yang dapat disebut buah. Jadi apa yang kita dapat pelajari? Interpretasi yang pertama, hidup itu ternyata harus dipertanggungjawabkan. Tuhan tidak pernah menciptakan seseorang dengan asal-asalan. Tuhan tidak pernah menciptakan seseorang untuk kemudian hidup sesukanya. Tuhan tidak pernah menciptakan seseorang untuk kemudian dia tidak bermanfaat di dalam hidupnya. Karena di dalam Yesaya 43 ayat 4 ada catatan firman Allah, "Engkau berharga di mataku." Kata berharga itu tersendiri punya pengertian, salah satunya hidupmu itu bermanfaat. Hidupmu itu punya sesuatu yang bisa dibagikan. Jadi ketika kita belajar dari renungan ini, kita belajar, mari kita bersama-sama kembali merenungkan
oh iya ya, ternyata saya dikasih hidup oleh Tuhan bukan untuk saya sia-siakan. Saya harus mempertanggungjawabkan hidup saya. Apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya katakan. Jadi mari kita belajar bahwa tanggung jawab dari hidup ini. Hari-hari ini kalau mungkin kita sedang putus asa dan merasa bahwa hidup kita tidak ada gunanya, saya mendorong Bapak Ibu, mari bangkit kembali. Hidupmu berharga, hidupmu ada tujuannya, hidupmu itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Efesus 2 ayat 10 berkata bahwa kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang disiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Jadi mari kita bersyukur untuk hidup kita. Kedua, pertanggung jawab yang Tuhan cari dari hidup kita itu bukan sesuatu yang kita nggak punya. Ya, kalau tadi saya katakan tadi di Efesus 2 ayat 10 sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi waktu Tuhan menyiapkan hidup kita, memberi hidup kita sudah diberi kelengkapan-kelengkapan yang kita harus cari, yang kita harus renungkan, yang kita harus temukan. Bapak Ibu, kalau kita baca tadi di dalam perumpamaan ini, Tuhan tidak mencari buah yang tidak berasal dari pohon ara itu. Secara jelas dituliskan pada ayat 7. Aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Ya, dia mencari buah ara dari pohon ara. Tuhan gak cari buah nanas dari pohon ara. Tuhan gak cari buah mangga dari pohon ara. Jadi kita belajar, setiap kita itu unik. Kita punya karunia, kita punya bakat, kita punya kesempatan, kita punya kepandaian yang berbeda-beda. Jadi yang Tuhan cari dalam hidup kita adalah sesuatu yang kita cari, yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Kalau kemudian kita berkata, aku gak tahu harus berbuat apa, aku ini harus bisanya buat apa. Itu adalah tugas kita untuk mencarinya, untuk mendoakannya. Tuhan, apa ya yang Engkau taruh dalam hidupku? Mungkin kita justru bisa juga mendapatkan masukan dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin ketika ada orang yang bilang sama kita, kamu kok pandai menyanyi ya, suaramu bagus, kamu kok pandai kalau berdagang, kamu kok pandai kalau negosiasi. Bisa jadi itu adalah hal-hal yang kemudian kita bisa temukan. Atau bukan bahkan dalam perenungan kita, ternyata kita kok punya hobi tertentu, kita suka dengan hal-hal tertentu. Mungkin Bapak Ibu yang ternyata pandai untuk merawat tanaman-tanaman karena berawal dari hobi. Bapak Ibu yang mungkin bisa punya keterampilan masak dari hobinya masak. Mungkin yang bisa punya keterampilan busana, dari hobi jahit menjahit. Jadi hal-hal yang kita bisa temukan dalam hidup kita. Mari kita belajar ya. Hal yang kedua, tanggung jawab yang Tuhan minta itu sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Adalah bagian kita untuk kemudian mencari dan menemukannya. Sehingga kita belajar ya bahwa segala sesuatunya itu harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi kita belajar di dalam perumpamaan tadi, ternyata pohon ara ini tidak berbuah. Ya, ini satu renungan yang kita perlu pelajari. Jangan sampai kita didapati tidak melakukan apa-apa dari segala sesuatu yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Kita diberi hidup, kita diberi kemampuan untuk berpikir, kita diberi kemampuan untuk bekerja, tapi kita malas, kita nggak mau kerja, kita berkata aku tidak bisa, aku tidak mampu, dan kita menutup diri untuk banyak kesempatan. Mari hari ini kita belajar ya untuk kemudian melihat ada tanggung jawab yang Tuhan beri, dan kita belajar interpretasi yang ketiga adalah diberi kesempatan lagi atau kesempatan kedua. Apabila mungkin kita hari-hari ini seperti pohon ara itu belum berbuah, mari kita bersyukur atas perumpamaan ini. Karena kita melihat ada tukang kebun, ada orang yang bertanggung jawab atas kebun itu. Kemudian dia berkata, Tuhan jangan dipotong dulu, aku akan mengerjakannya. Ya, ada satu referensi yang menjelaskan kepada kita bahwa ya, pengurus kebun itu adalah gambaran dari Yesus sendiri yang memohon bagi kita kepada Bapa. Yesus sendiri yang menyelamatkan kita. Yesus menyelamatkan kita yang tidak berbuah. Yesus menyelamatkan kita yang berdosa. Yesus mempertaruhkan segalanya untuk memberikan kita kesempatan kedua. Apa artinya? Ayo kita bertobat.
Ayo kita memulai sesuatu yang baru, ayo kita mengusahakan kembali sesuatu yang baru. Sama seperti tema kita di tahun ini, renew. Mungkin semangat kita patah, semangat kita pudar sehingga kita nggak melakukan apa-apa. Ada kesempatan yang Tuhan berikan. Ada Yesus yang mau mengerjakan seperti dia memberi pupuk kembali. Dia atur kembali pohon ara itu seperti berbuah. Yesus sanggup memperbaiki hidup kita supaya kembali berbuah. Yesus selalu memberikan kesempatan untuk orang-orang bertobat. Lalu dia kembali melakukan hal-hal yang baik. Mari ingat beberapa contoh-contoh dalam firman Tuhan. Yunus lari dari melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi dia mendapat kesempatan kedua untuk kemudian keluar dari mulut ikan yang besar. Dan dia dapat menjalankan tugasnya, menyampaikan berita. Daud jatuh dalam persinahan dan pembunuhan. Tetapi Tuhan datang, ya, memberikan dia kesempatan kedua, memulihkan dia, dan dia bertobat. Thomas meragukan kebangkitan Yesus. Tapi Yesus datang kepadanya, memulihkan dia kembali. Dia diberi kesempatan kesempatan kedua ketika dia kembali percaya kepada Tuhan. Petrus menyangkal Yesus, tapi Yesus datang kepadanya, memberikan dia kesempatan kedua. Dan kita lihat Petrus dipakai menjadi seorang yang sangat luar biasa. Jadi hari ini, kalau mungkin kita ada dalam keadaan seperti pohon ara, tidak berbuah, kita mungkin alami kegagalan, kita mengalami kesulitan, kita mengalami hal-hal yang tidak baik karena kesalahan kita. Jangan berhenti di situ. Izinkan pengurus hidup kita seperti pengurus buah pohon ara itu, perbaiki lagi, beri pupuk lagi, lalu kita belajar bekerja sama dengan Tuhan. Izinkan dia memperbaiki hidup kita, izinkan dia memulihkan hidup kita, lalu hiduplah dalam pertobatan. Jangan lagi malas, jangan lagi diam saja. Bangkit, berdiri bersama dengan Tuhan. Kenali apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan saya percaya ada kesempatan kedua. Karena Yesus memberikan kita pengampunan, Dia memberikan kita kesempatan. Berjalanlah kembali bersama dengan Tuhan. Dan temukan ada mujizat, ada pertolongan, ada buah-buah yang dapat kita hasilkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian renungan kita. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau membagikan kesaksian sebagai buah-buah kehidupan kita, mari salurkan melalui chat WhatsApp 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya hidup kami adalah hidup yang berharga, berguna untuk dapat kami bagikan baik untuk sesama kami dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang supaya kami dapat belajar mengaplikasikan setiap bagian firman Tuhan bahwa hidup kami adalah hidup yang berarti, hidup kami adalah hidup yang harus dipertanggungjawabkan. Kami dapat gunakan setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami sebaik-baiknya untuk kami berbuah-buah memuliakan nama-Mu. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang dalam pergumulan ada kemenangan, kekuatan, yang dalam kesedihan ada penghiburan dari Tuhan, yang dalam keputusasaan mereka dapat bangkit kembali, sehingga kami gunakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Ajarlah seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.